Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rulusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengeksplor dan mengunjungi salah satu makam keramat, teman-teman. Nah, jadi di sini ada satu buah makam keramat yang konon katanya makam ini sudah 3 kali dikuburkan dan kembali lagi ke rumah yang meninggal tersebut, teman-teman. Jadi pemakaman ini menurut warga setempat dan cerita yang beredar di daerah ini. Jadi makam yang akan saya kunjungi kali ini. Jadi setelah 1 kali dikuburkan, kemudian bangkit lagi dan kembali lagi ke rumah. Kemudian yang kedua kalinya sama, dan yang ketiga kalinya kembali ke rumah dan berinisiatif oleh warga dan juga para sesepuh setempat untuk dikuburkan dengan cara ditindih oleh batu besar, teman-teman. Nah, seperti apa kondisi makamnya? Tontonin terus videonya sampai selesai. Oke, teman-teman. Dan ini merupakan pemakaman yang saya maksud ya. Nah, di sini di depan teman-teman semuanya bisa dilihat ini adalah satu buah pemakaman yang sudah ditindih oleh beberapa batuan besar. Yang konon ceritanya makam ini setelah 3 kali dikuburkan, kemudian bangkit lagi kembali lagi ke rumah, dan sampai ketiga kalinya kejadian tersebut seperti itu, dan akhirnya oleh warga setempat dan juga sesepuh berinisiatif untuk dikuburkan dengan cara ditindih menggunakan batu. Nah, untuk informasi selanjutnya atau yang lebih jelasnya kita akan mencoba bertanya kepada kreator YouTube juga ya. Nah, beliau adalah asli warga sini, teman-teman. Nah, kenalin dulu, dengan Saya Egi dari channel YouTube Umang Umang Desa. Egi dari channel YouTube Umang Umang Desa ya. Nah, boleh dijelaskan nggak sedikit tentang cerita dari makam ini? Ya menurut kisahnya dulu sih, dulu di sini tuh ada yang dikuburkan, terus itu kan orang jago meninggal, terus dikuburkan ke sini, terus balik lagi, dikuburkan lagi, balik lagi ke rumah pas yang ketiga kali dikuburkannya ditindih pakai batu. Oh, berarti benar sampai 3 kali ya? Iya. Nah, jadi sampai 3 kali dikuburkan, kemudian yang terakhir ditindih pakai batu, dan alhamdulillah tidak kembali lagi ya, dan bisa dikuburkan sampai sekarang. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Jadi letak posisi persisnya di sebelah mana? Ya persisnya di sebelah pohon itu, pohon beringin. Oh, yang itu ya. Nah, jadi ini adalah batu-batuan, teman-teman. Batu-batuan yang digunakan oleh warga setempat dan juga para sesepuh untuk menguburkan orang yang meninggal tersebut, teman-teman. Dan konon katanya orang tersebut adalah orang sakti ya. Nah, orang sakti yang mungkin mempunyai ilmu kebal ataupun ilmu kanuragan seperti itu, sehingga beliau meninggalnya ataupun dikuburkannya sangat sulit, teman-teman. Nah, dan selain makam yang ini juga di sini terdapat satu buah makam keramat, yaitu makam Buyut Rasid, teman-teman. Nanti kita akan coba melihat makamnya. Oke, teman-teman. Dan ini merupakan yang ada di dalam saung ini merupakan makam keramat dari Eyang Buyut Rasid, Eyang Buyut Rasid yang berada di Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Kita akan coba lihat sekelilingnya. Nah, jadi ini di sini juga ada satu buah pohon beringin yang cukup besar ukurannya ya, dan sudah ditebang, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, kita akan coba lihat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, jadi seperti ini kondisi dari makam keramat Eyang Buyut Rasid, teman-teman. Nah, dan di sebelah sana juga itu yang tempat-tempat anak-anak bermain, itu merupakan dulunya adalah sebuah pemakaman ya. Iya. Jadi dulunya sebuah pemakaman yang diratakan dan kemudian menjadi ini lapangan atau apa? Ini tadinya kan area pemakaman, terus dijadikan rest area. Oh, jadi nah dulunya ini adalah sebuah pemakaman umum ya.
Nah, pemakaman umum yang kini dijadikan rest area ataupun tempat bermain anak-anak, teman-teman. Namun sebelum dijadikan tempat bermain, sebelum dijadikan rest area ini, jadi tempat ini atau pemakaman ini tidak dibongkar terlebih dahulu ya. Iya, Jadi tidak dibongkar dan hanya langsung diratakan. hanya langsung diratakan oleh aspal seperti ini, teman-teman. Jadi yang dicabut itu hanya hanya batu nisannya aja seperti itu ya. Nah, dan untuk informasi lebih jelasnya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang warga yang memang tahu persis tentang sejarah di tempat ini, teman-teman. Kita akan nyamperin, berkunjung ke rumahnya sekalian bersilaturahmi, dan kita akan berbincang-bincang mengenai mengenai kronologis dan juga cerita di tempat ini. Bahasa sendiri nggak apa-apa pakai bahasa Sunda juga, nanti saya yang menjelaskan pakai bahasa Sunda aja. Kalau misalkan susah menjelaskan pakai bahasa Indonesia ya teman-teman, mohon dimaklumi ya, karena ibu sudah lanjut usia, mungkin kalau untuk berbahasa Indonesia kurang lancar, jadi kita minta penjelasannya pakai bahasa Sunda saja. Untuk penjelasan di dalam bahasa Indonesia nanti saya jelaskan kembali. Silakan ibu, mangga ibu dijelaskan perkawis yang buyut dugal kumaha anu mah wih tilu kali teh. kronologina caritana buyut dugal teh nguping cariosan ti kolot kapungkur ti bapak kolot sebagai kuncen almarhum. Cariosana 3 kali dikubur. 3 kali dikubur teh sana panungtunganna terakhirna dihempikan ku batu 3 sana teu udang deui. Itu Bu 3 kali meninggal balik lagi gitu. Ya, Itu hari itu atau lain waktu lagi atau beda poe gitu teh? Beda poe atau masih harita? Dikubur teh 3 kali sana. Jadi berarti Kubur deui meureun udang deui geus dikubur mimiti udang deui. Dikubur deui udang deui. Tah ngatilu kalian kalian dihempikan ku batu naon batunya. Oh janten satosna dihempikan ku batu mah Henteu gugah deui, henteu balik di kabumina. Balik deui. Berarti eta dikubur 3 kali teh, 3 kali dikubur teh 3 kali uihan teh dinten harita. Berarti mun ti enjing teh mah dikuburna enjing uih siang teh aya ka bumi dikubur deui, sonten uih di ka bumi dikubur deui, nu terakhir nu ka 3 kalina dihempikan ku batu. Eta teh namina teh saha ibu namina teh? Buyut dugal. Buyut dugal teh asli di Sedawangi atau di mana? Teuing atunya pendatang. Biasa penginten gitulah. Pendatang maksudnya gimana? Jadi bukan ngala ai kronologi dongkap kasadawangi nama duka ngalalana duka kumaha duka ngalalana duka kikieu wafatna di dieu gitu. Ngantunkeunna di dieu. Tapi eta uih di kabumina teh uih bumina nu kapungkur di mana mah di mana? Terang lah di naon kana dikubur ke seperti meureun dikuremkeun meureun nya teh dituduhkeun udang deui meureun dikuremnya teh naon 3 kali terakhir tana dihempikan. Oh, jadi maksudnya teh sanes uih di kabumi panginten nya. Jadi ngejurung kunung Oh, jadi masih di makam. Oh, masih di makam kene, tos dikuburkeun tiba-tiba hudang. Terus diasupkeun kana liang kubur, hudang dikubur hudang deui. Oh, sampaikeun ka 3 kalina ditindihan ku batu. Oh, janten sanes uih deui ka bumina kitu nya. Nah, oke teman-teman, jadi ini penjelasan dari Ibu. Mungkin kalau bahasa Sunda kurang ada yang ngerti ya. Jadi pengertian dari Ibu siapa tadi? Ibu Homsah katanya pengakuan dari sejarah cerita legenda turun temurun dari kakek buyutnya, ibu buyutnya itu Eyang Buyut Dugal itu 3 kali meninggal. Pas mau dimakamkan sudah menyatu dengan tanah. Pas para peziarah yang mengantar ke makaman mau pulang, bangkit dari kuburnya. Terus digali lagi kuburannya, dimasukin lagi ke liang lahat, sudah rata dengan tanah, bangkit lagi. Pas ketiga kalinya, yang terakhir mungkin di sana juga ada orang yang paham, ada orang jago juga ya mungkin Pak ya. Ada orang yang jago sehingga pas sudah dimakamkan, sudah rata dengan tanah, ditumpuk sama 3 batu. Tadi kan kelihatan sama kalian di makamnya ada batu 3 ya yang menumpuk supaya yang Buyut Dugal tidak
balik lagi. Alhamdulillah. Nah, terus ini katanya apakah betul ibu bapak yang jadi rest area itu yang sekarang ada hot mic ya, sudah di Iya. hot mic jalan yang dekat makam yang Buyut Dugal sama makam satu lagi siapa itu? Buyut Rasid. Yang Buyut Rasid itu benar bekas pemakaman umum dulunya. Kapung Kuna teh mah bekas makam, tilas makam lah rasanya teh. Mohon makam ya memakan. Makam ya mah Pemakaman umum. umum Katanya nggak dipindahin semua, itu benar nggak? itu dipindahkan semua ya nanti tak Oh, jadi nggak dipindahin semua, langsung diratakan saja. Itu kalau nggak dipindahin semua langsung diratakan, apakah ini Pak, maaf ya Pak ya, saya nanya hal mistis karena Bapak yang tinggal di sini. Pernah nggak Pak ngalamin kejadian aneh seperti bermimpi atau yang lainnya? Pernah nggak? itu Alhamdulillah enggak. Mm-mm. Karena yang maaf ya, yang nggak dipindahin itu kemungkinan itu udah rata sama tanah gitu. Kuburan Tidak itu udah kelihatan. Yang udah nggak nggak kelihatan. kelihatan. Yang selagi masih ada yang kelihatan gunungan, kuburan ya semua dipindahin, Dibongkar. dibongkar. Oh, jadi teman-teman bumi pengertiannya kayak gini. Tadi kata emak kan nggak semua dipindahin makamnya, cuman sama si bapak dijelasin lagi itu mungkin yang tidak dipindahkan itu karena mungkin makamnya udah usianya puluhan tahun bahkan ratusan tahun, anaknya tidak ada yang mengurus sehingga rata dengan tanah, tidak ada ciri ada makam, jadi disangkanya sama pihak yang meratakan tempat tersebut atau pemerintah yang meratakan tempat tersebut dikiranya tidak ada makam. Tapi kalau yang ada batu nisannya atau ada cirinya itu ada makam, itu dibongkar dipindahkan ya Pak ya. Itu waktu dipindahin Pak, waktu dipindahan kan berarti puluhan makam ya Pak ya. Ada nggak Pak yang puluhan tahun atau usianya udah ratusan tahun dikebumikan, ada yang jasadnya masih utuh? Nggak ada, alhamdulillah. ngantar bumi Maksudnya jasadnya masih utuh, berarti tinggal tulang belulang semua berarti. Nggak ada, kadang cuma nemu gundukan tanah-tanah aja kayak begitu. Kan namanya ngegali mindahin kuburan mah nggak semua orang bisa gitu. Ada khusus orang. Iya. Gitu. Nggak semua orang kita kucuk-kucuk gitu ya. Ngegali ini tahu-taunya mah nggak ada kuburan, nggak ada bekas kuburannya itu. Tapi kan kalau orang pintar mah kan tahu gitu. Nah ini Pak, gitu kan yang di depan itu kan bekas kuburan Pak ya, tadi udah dijelasin. Nah di situ kan ada berarti tinggal yang sekarang tersisa itu tinggal 2 makam lagi Dua Pak ya? makam. Tinggal 2 makam, Eyang Buyut Rasid Buyut Rasid sama dan Eyang Buyut Dugal itu yang tadi berarti yang digencet pakai batu pakai itu ya. batu. Nah itu boleh dijelaskan nggak Pak? Kira-kira kenapa makam yang itu tidak dipindahkan? Apa memang karena makam keramat atau kenapa Pak? Ya itu mah kan kebanyakan orang sini ya, maaf bukannya migusti ya, tapi Iya. kita mupusti menghargai si Ahli kubur tersebut. ahli kubur tersebut semasa hidupnya dia di sini. Jadi itu dianggaplah sebagai Keramat. prasasti. Cagar budaya ya Cagar Pak ya, budaya. dicagar budayakan. Jadi mungkin banyak yang ziarah kubur di sana Ya. berdoa. Jadi tujuan ziarah kubur itu teman-teman bukan buat minta-minta kekayaan dan juga yang lainnya. Kita mendoakan ke orang yang sudah meninggal karena mungkin kita terkenang oleh jasa-jasa beliau menyiarkan atau menyebarkan agama Islam di kampung tersebut. Seperti itu Pak kan? Iya. Nah, mungkin Kang Weka ada pertanyaan lain nggak Kang Weka masalah kejadian-kejadian yang lainnya? Barangkali dari pertanyaan dari Kang Weka. Silahkan. Paling saya ini Bu, kan disebutnya itu Buyut Abah Dugal atau Ki Dugal? Buyut Dugal. Buyut Dugal. Nah, dari bahasa Dugal tersebut kan banyak pengertian itu orang yang Sakti atau orang yang ini ya banyak ilmu atau susah di ini ya, susah dikalahkan juga Dugal itu. Janten ibu kieu punten mungkin Mang Weka susah tetiasa bahasa ya Sunda ya nyambungnya susah mana bahasa Sundana. Jadi kan istilahna kadugalan upami orang kampung orang Sunda terkenal kadugalan teh jelema jago. Henteu teurak di kadek, henteu teurak di pokokna teu teurak di bedil sareng nu sanesna eta disebatkeun Buyut Dugal teh emang tadina jago atau napi kumaha sih? Jawara berarti. Nah, teman-teman, pengertian Buyut Dugal itu jadi dulunya itu beliau orang jago, orang sakti lah. Tidak istilahnya kalau ditembak pun nggak bakal tembus peluru itu di dalam badannya.
kalaupun misalkan kita sabit atau pakai pedang atau apa, nggak bakalan tergores luka sedikit pun. Seperti itu mungkin nggak makanya. Tapi untuk kejadian aneh itu nggak pernah ngalamin ya Pak ya? Nggak pernah, karena kan saya pernah dengar cerita nih Pak dari masyarakat sekitar dibilangnya Bapak pemberani tinggal di sini di bekas tempat pemakaman umum gitu. Mungkin kalau istilah gitu kan istilahnya banyak kejadian-kejadian di luar nalar manusia gitu. Gimana tuh Pak pengertian Bapak Ya penjelasan? kalau menurut saya mah ya Mm. orang-orang juga iya pada ngetawain gitu ya, pada senyum melihat saya tinggal di sini karena saya mah hidupnya lama di rantau. Mm. Begitu pulang ke rumah punya istri orang sini, ya diam di rumah ini tuh orang-orang tuh pada ngelihatnya tuh kok berani tinggal di situ. Dalam hati kok berani kenapa? Wah, ada banyak orang ngomong ini itu. Tapi ya saya semenjak di sini alhamdulillah tidak merasakan yang aneh. Tuh ya, kalau cuma dengeran leliatan sepintas-sepintas mah itu mah wajar. Itu gimana Pak mendengar apa aja gitu atau suara Ya apa yang saya sendiri ngalamin, pribadi saya sendiri ngalamin itu pas TV saya. TV gimana Pak? Jadi waktu itu kan lagi Persib, Main Persib ya, kalau orang bola Sunda Persib kan, nonton Persib. Saya lagi masak di dapur, sambil masak sambil nonton, lihat ke dapur, bolak-balik ke dapur, kok ini TV pindah gelombang sendiri, pindah channel sendiri. Saya balik lagi, udah biarin ya, namanya Persib yang penting kedengeran suaranya aja, nggak kayak film kan kita ya sambil masak di dapur. Jadi kedengaran suara Jadi komentator. kedengaran suara TV-nya kok ini pindah lagi iklan. Pas dilihat saya gelombangnya kok pindah sendiri. Saya pindahin lagi ke Persib lagi 2 kali, ketiga kali saya taruh remote, ya udah kalau kamu mau nonton TV silahkan nonton TV. Nah semenjak saya ngomong itu nyampe beres Persib nggak dipindahin lagi. Itu yang saya ngalamin sendiri itu mah. Berarti pengalaman Bapak ya? Pengalaman pribadi saya sendiri. Itu tinggal asli di rumah sini ya, bukan rekayasa sama saya itu sendiri. jam berapa kejadian? Jam 9-an pas Persib main aja. Karena kan istri saya kan lagi pergi ngurut ya. Kebetulan ngurut itu kan 3 orang. Daripada saya nungguin di rumah orang, mendingan pulang. Ya kan, belum ngeliat ke dapur kita masak. Jadi pas istri pulang itu kan ya nasi apa adanya kan kita udah matang, jadi dia nggak repot masak lagi. Ya itu pengalaman saya semenjak tinggal di sini. Gitu. Tadi kan Bapak bilangnya dedengaran, kalau pernah mendengar sesuatu, berarti mendengar sesuatu itu yang Bapak alami kejadian pindahnya channel televisi Bapak dengan sendirinya. Ya. Nah kalau tadi juga Bapak pernah sempat menyinggung melihat yang sekilas atau apa, itu pernah melihat apa aja sih Pak yang sekilas itu? Ya kayak maaf kayak orang lewat aja gitu, kayak bayangan doang di depan pintu ini nih, pintu belakang ini pintu nih, yang mau ke dapur. Jadi kayak gimana sih Pak, bayangan putih hitam ya kayak kita bayangan orang gimana itu lewat gitu. Tapi nggak pernah mengganggu Bapak alhamdulillah selama tinggal di sini nggak pernah. Jadi mungkin istilahnya Bapak hanya kayak gini ya Pak ya, kita hidup berdampingan bersama jin ya. Betul nggak Pak ya? Ya. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu wajib kita percayai ya. Jin juga ada yang baik, ada yang jahat, ada yang suka usil mungkin ya Pak ya. Ya. Itu termasuk kategori jin yang usil. Kalau di dalam manusia mah pengen nakut-nakutin, tapi bapaknya pemberani, tidak takut sama sekali. Untuk kejadian, kan Bapak di sini tinggal sama siapa aja Pak? Sama istri sama anak. Kalau istri atau anak pernah ngalamin kejadian apa sih Pak? Kalau anak sih nggak pernah ya. Kalau istri ya maaf ini mah ya, maaf 1000 kali maaf ini. Iya. Saya waktu itu pulang jam 2 ya, jam 1 ya. Jam 1 malam lagi pada ngopi di sini nih. Belum ada kembang, belum banyak begini kan, ngopi. Udah ngopi mantep sono. Pas lagi enak-enaknya ngopi sambil ngerokok, tiba-tiba ada yang batuk aja itu. Batuk ya. Suara kakek-kakek itu di situ tuh. Di depan itu. Di pojokan Pak Mut. Di pojokan Pak. Oh, yang bekas makam ya? Ini Pak Mut ini nih. Ngemitin orang yang mau meninggal ya Pak? Apa? Habis ngemitin orang yang mau meninggal. Ngemitin yang meninggal gimana? Habis
ngegadangin orang meninggal. Oh, jadi ada yang orang meninggal tapi dikuburkannya besok pagi. pagi. Jadi di semalaman disimpan di Di rumah. rumah. Itu mendengar suara orang batuk. Batuk di sini saya lagi ngopi ini berdua sama istri. Dilihatnya ke depan ya. Orang saya begitu saya siapa tuh yang batuk sini lah ngopi, kalau memang mau ngopi mas saya tawarin, saya mah terus terang ya kan, ngopi, padahal dalam hati mah udah deg-degan aja tuh, udah begitu itu langsung ya pada masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tuh masih sempat kedengeran masih ada yang batuk gitu. Itu sampai lama Pak batuknya? Ya kayak orang batuk aja gimana. Oh gitu. Kayak Ngehkel ada kayak, gitu ya, suara aki-aki itu. Ya jadi kalau misalkan orang tua, orang kakek-kakek yang sudah sepuh suka batuknya agak lumayan Ya, juga ya. Itu itu. pas kebetulan meninggalnya kakek-kakek juga atau bukan? Yang meninggalnya mah enggak, istri yang meninggalnya. Oh. Berarti itu mungkin pertanda atau gimana sih Pak? Ya nggak tahu deh itu mah, Oh, kurang paham. kurang paham ke situnya mah. Nah ini Pak, itu Bapak punya nggak kepikiran mungkin yang batuk itu dari makam keramat Eyang Buyut Dogal atau Eyang Buyut siapa tadi teh? Ya Rasid. Ya, Eyang Buyut Rasid? kalau di antara yang dua emang nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin ya, dibilang nggak mungkin emang nggak, karena maaf itu ya nggak mungkin pada usil yang gitu Iya. kan. Oh betul, makam keramat mah jarang ya Pak? Jarang itu Benar. ya, mungkin ya namanya makhluk itu kan diciptakannya sama kayak manusia lah, Betul, betul. ibaratnya ada yang alim, ada yang iseng, ada yang jahat, kan beda ya. Iya. Iseng sama jahat kan beda. Benar, benar. Kalau iseng mah ibaratnya lah buat takut-takutin lo, kayak kita ke anak kecil kan, Heeh. takut-takutin lo. Beda sama yang galak, kalau sama yang galak gua gebuk lu geplok langsung kan. Oh, Nah jadi kan sama itu makhluk benar, benar. yang kasat mata pun yang astral sifatnya kan sama kayak manusia. Betul, betul. Benar banget nih Bapak. Wah, pokoknya penjelasannya mantap. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya silakan. Yang ini Pak tadi yang kejadian Bapak yang ngalamin sendiri tuh yang ada TV gelombang dipindah-pindah, terus ada bayangan, ada yang batuk, itu kejadiannya udah lama belum? Udah lama, udah ada 2 tahunan. Udah hampir 2 tahunan. Pas belum lama pindah ke sini saya ini. Oh, baru-baru menempati. Baru-baru menempati kan dulu ini rumahnya kosong. Kosong ini ditinggal sama yang punya. Yang punyanya kan pindah ke Cianjur pas saya udah nikah sama istri. Malum lah, biarpun rumah tua orang tua yang di atas mertua gede, rumah orang tua juga nggak ada yang ngisi, tapi kita istri pingin ngontrak biar mandiri gitu. Udah semenjak situ aja gak lama kata orang-orang ya, dari pertama masuk ke sini juga berani enggak gitu lah yang namanya kita Udah kosong berapa tahun? ada setahun mah kosong ini. Lebih 2 tahun. 2 tahun. kosong ini rumah. Emang kalau kata orang-orang mah ya kata orang-orang sering pada ngelihat lah ada yang berdiri aja yang ini itu, tapi alhamdulillah saya cuman itu doang saya alami sendiri itu. Berarti kalau pengalaman Bapak yang itu mah, kalau misalnya Bapak baru pindah ke sini mah mungkin sebatas perkenalan kali Pak ya? Ya kurang Nah, tahu deh. Nah, jadi kan Mungkin. kalau kesininya kan Bapak alhamdulillah sudah tidak mengalami hal-hal Alhamdulillah yang tidak. aneh-aneh lagi Pak ya. Jadi hanya pernah ngalamin dulu mungkin pas awal-awal Bapak pindah ke sini. Ya. Nah, Kayak kalau yang kedengeran kayak yang lewat-lewat yang kayak begitu mah sering gitu. Tapi kalau dengar suara orang nangis pernah Pak? Wah, jangan dikata orang nangis sering. Oh, udah sering berarti Pak ya? Sering ngedenger orang nangis berjalan di pinggir rumah sono no. Baru dah. Oh, di belakang rumah sini sono tuh nangis aja ngiut aja. Oh, jadi di samping rumah Bapak sering mendengar suara Ya, nangis. itu. Karena kebetulan ya teman-teman di sampingnya itu merupakan aliran air sungai ya Pak ya. Tuh, ada kali kan di belakang sono. Udah nggak aneh sama, cuman kalau saya gitu, kalau yang ngedenger yang aneh-aneh, saya mah langsung saya mah turun, saya lihat. Oh, jadi Saya enggak lihat benar. bukannya takut malah Bukan disamperin saya ya? samperin. Hmm. Saya lihat itu saya bawa HP, center HP gitu ya. Ada apa sih ini gitu. Oh, tapi itu nggak ada apa-apa Pak. Alhamdulillah. Cuman ada suara doang, seorang nangis. Nah, Tapi pas dilihat keluar nggak ada. Nggak ada. Wah, ngeri juga kalau saya mah. Jujur pasti saya lari. Bapak malah dicari. Wah, hebat. saya gitu kalau saya gitu. Bapak ini terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya. Atas penjelasannya terima kasih. Semoga dengan adanya konten ini ada edukasinya, ada pembelajaran buat kita untuk kita jangan takut sama hal-hal gaib. Iya, dan Karena ada yang mati dimakan setan. Ya, benar Pak. Ya benar Pak. Karena buktinya Bapak aja ada suara orang nangis pas disusul-susul, dianya yang kabur, setannya bukan bapaknya yang kabur. Jadi
hikmah bagi kita jangan sampai takut yang kayak gituan, karena nggak mungkin ada setan, kata si bapak apa, yang mati dimakan setan. Iya. Bapak terima kasih. Celaka nggak ada, celaka sama ulah sendiri kok. Iya. Iya betul. Kejebrus ke jurang itu diudag-udag setan, mana setan udag-udag, ketakutan itu. Iya benar. Bapak, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umur Bapak, Amin. digampangkan milik rezeki Bapak. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari sesepuh di wilayah ini ya, dan juga penjelasan dari anak juru kuncen di tempat ini teman-teman. Dan mungkin videonya dicukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta support dan dukungan teman-teman semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Arul Husni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.